Saat ini usiamu 37 tahun. Saat usiamu 47 tahun, kamu sudah bisa menjadi presiden orang nomor 1 di Indonesia. Saat itu Indonesia sudah menjadi negara maju. Ini adalah pesan seorang warga NTT kepada Gibran Rakabuming Raka. Ia berpesan agar Gibran tidak terburu-buru untuk menjadi seorang wakil presiden, karena mengingat umur Gibran belum cukup untuk menjadi seorang wakil presiden Indonesia. Menurutnya, seharusnya Gibran tidak perlu mendengarkan orang-orang di sebelahnya yang hanya ingin mengangkat Gibran sebentar lalu jatuh ke dasar jurang. Ia juga menyarankan Gibran agar merintis karir politiknya mulai dari bawah, mulai dari wali kota, gubernur lalu menjadi presiden. Ia juga memberikan contoh seperti SBY yang kala itu lagi berkuasa, dan orang-orang di sebelahnya mendorong SBY agar mempromosikan AHY anaknya, dan yang terjadi kemudian, AHY dan SBY dicap sebagai partai dinasti dan sekarang sudah dilupakan masyarakat dan tinggal kenangan. Seperti diketahui, belakangan ini ramai diperbincangkan Gibran akan menjadi bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto di tahun 2024 mendatang. Hal ini menjadi polemik di kalangan masyarakat, karena Gibran dianggap merusak citra ayahnya Presiden Jokowi yang selama 9 tahun memimpin Indonesia dianggap sebagai bapak pembangunan dan sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia. Putusan MK yang memperbolehkan seseorang di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres dianggap syarat dengan isu politik dinasti untuk meloloskan Gibran yang usianya baru 36 tahun. Halo, pesan orang kampung buat Mas Gibran. Mas Gibran, jangan mau dengar orang-orang yang ingin mengangkatmu sebentar, setelah itu kamu dilepas dan jatuh di dasar jurang. Ingat Mas Gibran, umurmu masih sangat muda. Mulailah merintis dari bawah, wali kota, gubernur, dan presiden. Ingat, saat ini usiamu 37 tahun. Saat usiamu 47 tahun, kamu sudah bisa menjadi presiden orang nomor 1 di Indonesia. Saat itu Indonesia sudah menjadi negara maju. Oleh karena itu, berkarirlah dari bawah. Jangan terburu-buru Mas. Ingat, orang yang saat ini mendorong kamu maju, itu mereka orang yang siap untuk mendorong kamu masuk ke dalam jurang. Buktinya sudah ada. Di saat Pak SBY sedang naik daun dengan Partai Demokratnya, Pak SBY tidak sadar orang-orang sekelilingnya mendorong dia untuk mempromosikan anaknya. Dan apa yang terjadi, semuanya tinggal kenangan. Oleh karena itu Mas Gibran, jangan mengikuti langkah yang salah. Ikutilah permainan catur. Bersama PDIP, Anda akan sukses. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji. Hal senada juga dikatakan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebutkan bahwa ia mendukung Ganjar dan Mahfud karena sudah teruji. Menurut Ahok, Gibran belum teruji karena baru menjadi wali kota kurang lebih 3 tahun. Menurut Ahok, untuk menjadi seorang wakil presiden itu tidak bisa main-main karena harus punya nyali yang kuat untuk melawan korupsi di negara ini. Untuk menjadi seorang wakil presiden harus bisa jujur dan berani. Ahok juga menambahkan, negara ini bukan untuk dicoba-coba. Untuk menjadi seorang presiden atau wakil presiden, Gibran harus menguasai berbagai aspek seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini bicara nyali nih, saya bilang, karena korupsi kan udah jadi akar semua masalah. Nah, mungkin Anda jujur, Anda boleh jadi orang jujur. Yang kita butuhkan sekarang ini jujur dan berani. Kalau cuma jujur nggak berani, nggak ada guna. Berani nggak jujur, lebih celaka juga. Berani nyolong, lebih celaka. Tapi kan jujur, saya yakin. Tapi Anda berani nggak? Kenapa beliau bisa pilih Ganjar? Kenapa bisa pilih saya maju ke DKI? Saya Pak Mahfud. Beliau selalu katakan, ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya, maksudnya DPR, kan DPR belum ngerti nih, pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif, yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar, coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa tidak pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Saya tidak meremehkan orang muda. Orang muda, Anda harus berani tunjukkan bahwa Anda bisa tidak kalah sama orang tua. Saya setuju. Betul kan? Tapi juga orang tua juga jangan mengatakan saya sudah tua, enggak juga. Karena
proses sebuah pengalaman hidup ini, apalagi ngurus negara, Anda butuh pengalaman. Minimal legislatif di DPR.